Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadla Priansah dengan NIM 14016220057, mahasiswa PPKNB dari UNJ tahun angkatan 2022. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ide-ide mengapa PPKN eksis, masalah yang dicoba diselesaikan, dan juga bagaimana sih cara untuk mengetahui bahwa solusi yang kita ajukan itu bermanfaat. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja. Untuk yang pertama itu adalah ide dasar mengapa PPKN eksis. Jadi PPKN adalah salah satu pembelajaran wajib dalam sistem pendidikan Indonesia. PPKN sendiri mengajarkan bagaimana seorang warga negara bersikap untuk sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, terkait dengan tentang ide-ide dasar PPKN dapat eksis itu adalah untuk membentuk warga negara yang baik dan berkualitas. Nah, PPKN ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip demokrasi. Lalu yang kedua itu ide mendasar dari PKN dapat eksis, yaitu adalah untuk mengembangkan identitas nasional. Nah, dalam PKN ini kita belajar mengenai sejarah, budaya, dan kekayaan Indonesia, sehingga diterapkan dapat mengenal dan menghargai warisan bangsa. Nah, ini penting untuk memperkuat rasa kebanggaan dan persatuan dalam keragaman budaya dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga itu adalah meningkatkan kesadaran politik. Nah, melalui PKN masyarakat diajarkan untuk memahami tentang sistem pemerintahan, proses demokrasi, pemilihan umum, dan juga partisipasi politik. Sehingga masyarakat diharapkan untuk lebih aktif dan terlibat dalam kemajuan negeri. Lalu ada yang keempat itu ada membangun toleransi dan menghargai keragaman. Nah, dalam PPKN masyarakat itu diajarkan untuk saling menghormati dan menghargai sesama, sehingga bagi negara multikultural seperti Indonesia, PPKN menjadi sarana untuk mengajarkan masyarakat toleransi. Lalu yang kelima itu adalah memperkuat kesatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila sebagai sumber utama pembelajaran mengajarkan nilai-nilai yang menyatukan bangsa Indonesia dengan tujuan menyatukan setiap individu dan mengatasi segala konflik perpecahan sosial ataupun antar kelompok. Nah, lalu yang kedua itu ada masalah apa sih yang mau diselesaikan oleh PPKN ini? Nah, masalahnya itu adalah masalah-masalah yang memiliki kaitan dengan kewarganegaraan. Nah, sebagai pelajaran kewarganegaraan yang bersumber dari Pancasila, PPKN memiliki beberapa masalahnya, yaitu adalah masalah yang pertama seperti kurangnya pengamalan nilai Pancasila. Nah, PPKN sendiri itu udah senantiasa mengajarkan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, tapi banyak orang yang masih meninggalkan gitu. Lalu yang kedua itu adalah rendahnya kesadaran politik dan partisipasi publik. PPKN mengajarkan masyarakat tentang sistem pemerintahan negara dan bagaimana cara kerjanya sehingga masyarakat bisa ikut serta. Nah, lalu ketiga itu ada kurangnya toleransi dan menghargai keragaman. Nah, PPKN ini sendiri kan senantiasa mengajarkan untuk saling menghormati tanpa memandang ras dan agama dan suku. Tapi ada kalanya beberapa orang tuh biasanya masih kurang menghormati dari suku lain gitu, atau mendiskriminasi suku lain, sehingga diperlukan PPKN untuk mengajarkan toleransi. Nah, lalu yang keempat itu adalah konflik pecahan sosial dan antar kelompok. Nah, konflik pecahan sosial dan kelompok ini seperti tawuran, konflik antar kelompok ini dan kelompok etnis ini. Nah, PPKN ini sendiri senantiasa mengajarkan tentang nilai persatuan dan kesatuan, serta membangun satu identitas nasional sehingga pecahan sosial dan antar kelompok ini nggak terjadi gitu, karena udah ada satu identitas nasional. Lalu yang kelima itu adalah ketidakadilan sosial dan ketimpangan. Nah, PPKN mengajarkan nilai-nilai keadilan sosial dengan harapan dapat mengurangi ketimpangan. Jadi dalam PPKN ini kan kita diajarkan untuk saling berbagi sesuai dengan salah satu sila Pancasila. Nah, lalu yang ketiga ini bagaimana cara kita mengetahui penyelesaian masalah yang diajukan ini bermanfaat. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, bahwa penyelesaian masalah yang diajukan ini bermanfaat, kita dapat mengetahui dalam melakukan beberapa hal. Jadi yang pertama itu adalah mengevaluasi pengajuan masalahnya ini.
seperti dampaknya, ataupun potensial dari berbagai aspek, mungkin aspek ekonomi, politik, sosial. Nah, selanjutnya kita dapat mencari studi kasus yang serupa yang sudah terjadi untuk melihat apakah penyelesaian masalah yang diajukan ini dapat bermanfaat dari itu. Nah, selanjutnya itu kita dapat berdiskusi dengan ahli atau berkonsultasi dengan ahli yang sesuai dengan bidang masalahnya yang dihadapi tentang penyelesaian masalah yang diajukan ini. Apakah banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya atau banyak jeleknya. Nah, itu adalah beberapa cara untuk mengetahui penyelesaian masalah yang diajukan bermanfaat atau tidak. Nah, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.